Kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, beribadah bersama dengan saudara-saudara keluarga kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui setiap pujian yang kami naikkan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh menegur, mengingatkan, meneguhkan, memurnikan diri kami. Dan tolong hamba yang sudah mempersiapkan bisa menjadi saluran berkat buat jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat menjelang siang saudara-saudara ya. Kadang bingung jam 11 itu pagi atau siang ya. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema Pathfinder. Jadi bagaimana orang percaya boleh menjadi penuntun, jalan yang menuntun orang lain. Kita akan buka Alkitab 1 Korintus yang ke-9 ayat 19 sampai 22. 1 Korintus pasal yang 9 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan dari terjemahan yang baru saudara-saudara. Akan berbeda dengan terjemahan di handphone karena belum ada ya. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di dalam hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Saudara-saudara, kalau lihat Paulus kayak gini, kita akan bisa bicara Paulus ini bunglon enggak ya? Bunglon enggak? Ya. Ini akan menjadi satu masalah. Kalau nanti saudara akan lihat, nanti saya akan menjelaskan bahwa ternyata ada masalah di jemaat situ karena ada beberapa kelompok. Ada kelompok yang berbeda ada di dalam sebuah gereja. Dan ternyata Paulus itu berusaha hadir kepada dua kelompok yang sedang bersih tegang. Dan kalau saudara punya teman, tahu-tahu Anda lagi ribut sama teman Anda, dia bisa duduk sama musuh Anda dan dia bisa duduk dengan Anda. Kira-kira Anda nyaman tidak? Dan inilah yang dirasakan mungkin dua kelompok yang berbeda ini. Nanti saya akan jelaskan kelompoknya. Ada orang yang berusaha di tengah. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena dunia hari-hari ini akan berusaha mempolarisasi kita ke dalam dua kutub. Baru sepanjang sejarah kalau kita lihat beberapa tahun lalu, media televisi, kalau masih nonton televisi, ada dua berita yang bertentangan. Yang satu mendukung presiden yang ini, yang satu mendukung presiden yang itu. Harusnya banyak partai, banyak pilihan, tapi kita difokuskan dan dikutupkan kepada binary. Dan ini menjadi sebuah masalah. Dan ini sebetulnya diwarisi dari tradisi politik Amerika yang memisahkan antara liberal atau konservatif. Dikutupkan dan kita dipaksa memilih salah satunya. Dan setiap media yang kita lihat mendukung satu partai, kita akan terus disuguhi hal-hal yang berlawanan. Tapi sebaliknya akan berlawanan dengan sosial media, berita yang kita lihat. Maka kita dipaksa harus memilih sebuah posisi. Dan ketika kita salah, ternyata pandangan kita tidak sesuai dengan posisi yang kita pilih, Anda bisa bermasalah. Ya, ini kenyataan dunia, maka kita akan sulit terima orang-orang seperti Paulus. Saudara, saya belajar sebuah filsafat, ada ilmunya namanya dekonstruksi. Ya, dari postmodern philosophy, dekonstruksi adalah sebuah ilmu yang mencoba mengkritisi setiap posisi termasuk saya sendiri. Mempertanyakan, mengkritisi, mencoba melihat lubang-lubang dari pemikiran, dari dasarnya. Sehingga ketika kita mempelajarinya kita bisa mengkritik diri, kita bisa mengkritik musuh. Sehingga nanti kita bisa dianggap, loh kamu sebetulnya posisinya sama kayak aku enggak?
Kok kamu nggak setuju, kok setuju sana? Nanti di sana kita bisa mengkritisi, kok kamu nggak setuju, aku kok masih setuju sana. Jadi akhirnya Anda bisa merasa tidak punya tempat, saudara-saudara. Karena orang selalu memilih yang kanan atau yang kiri. Seorang selalu memihak yang kanan atau yang kiri. Ada dua kutub polarisasi yang besar. Ya, kira-kira Paulus adalah orang yang teguh atau bunglon? Nanti kita masuk lagi ke situ. Siapa yang percaya Paulus bunglon? Siapa yang percaya Paulus teguh? Ya, terima kasih. Terserah dia Paulus mau apa, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah sebetulnya Paulus bunglon? Sebetulnya kalau kita bilang Paulus bunglon belum tentu loh. Karena apa? Paulus itu bisa negur Petrus di depan umum. Padahal Petrus itu murid langsung Yesus. Seandainya ada pendeta Yakobus Susabda memilih 12 murid. Tahu-tahu saya cuma nggak pernah ketemu sama pendeta Yakobus Susabda. Terus tahu-tahu saya menegur mulutnya. Kira-kira muridnya gimana saudara-saudara? Paulus nggak pernah berjumpa dan bersama-sama Yesus selama hidupnya. Dia hanya mengalami sebuah penglihatan. Tapi ternyata Paulus bisa menegur salah satu tokoh dari murid yang terdekat. Yohanes, Yakobus, Petrus. Ya. Kira-kira kalau orang dia nggak teguh, bisa nggak? Dan Paulus bilang gini, sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Petrus itu makan sama orang-orang yang di luar Yahudi. Karena Petrus baru dapat penglihatan, kalau ternyata orang-orang Yahudi juga di luar Yahudi yang nggak makan kosher, yang nggak makan sesuai dengan imamat itu dicintai Tuhan. Maka dia akhirnya terbuka duduk bareng sama mereka, tahu-tahu ada gereja Yakobus. Gereja Yakobus adalah Yakobus itu salah satu keluarga daripada Yesus, adiknya Yesus. Dia salah satu sokok guru gereja. Nah, lalu orang-orang yang tidak bersunat tetapi setelah mereka datang ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat. Di sini Petrus munafik. Jadi walaupun Yesus sudah datang mau mengembalakan, nggak beres hidupnya, tetap dia takut. Dan akhirnya Paulus negur di depan umum. Gimana orang bisa percaya kalau kamu rasulnya seperti itu? Kira-kira teguh gak? Ya, saya yakin Paulus itu teguh banget. Keras banget, apalagi dididik seorang ahli Taurat yang sangat hebat. Ya, saudara-saudara, saya percaya waktu membaca ayat ini kita harus cek dengan ayat yang lain dan kita melihat Paulus apakah berarti dia plin-plan dan gampang berubah-ubah seperti bunglon. Kita harus tahu. Makanya saudara-saudara, Petrus pun akhirnya ngomong, surat-surat Paulus itu paling sulit dibaca. Karena memang dia paling pintar di antara murid-murid. Karena hanya murid yang mendapatkan pendidikan Yahudi oleh satu guru, dulu guru Yahudi itu punya dua. Gamaliel sama siapa, Hillel kalau nggak salah. Itu dua tokoh besar, dua tradisi, Gamaliel dan Hillel. Paulus adalah murid guru terbaik Gamaliel. Murid-murid nelayan. Ya, luar biasa juga Petrus. Tulisan saudara kita ini susah dipahami. Karena apa? Orang bisa salah paham. Karena ketika Paulus menulis surat-suratnya selalu ada konteks, selalu ada masalah. Jadi kalau kita membaca Alkitab tolong jangan langsung Tuhan kamu mau ngomong apa? Buka, oh Tuhan mau ngomongin. Enggak saudara, please. Ya. Memang Tuhan bisa bekerja. Saya tahu, saya pernah waktu saya belum mengerti Alkitab, tahu-tahu saya mimpi didatangin Tuhan karena hidup SMA saya bandel, tahu-tahu waduh takut mimpi kayak nggak bisa bangun saudara-saudara. Tahu-tahu ada kayak Tuhan bilang kasih kesempatan kamu, saya buka Alkitab langsung kebuka ayat itu. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Wah, pas bisa saudara-saudara. Tapi kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen jangan gitu. Tuhan tolong apa? Wah, enggak ya. Lihat konteksnya, lihat backgroundnya, lihat masalah apa. Karena selalu surat-surat ini ditulis di dalam sebuah konteks dan masalah. Dan di sini Paulus mendapatkan dua masalah. Dan saya waktu baca-baca, waktu duduk tadi kok ngerasa kayaknya ini mirip sing saudara-saudara. Mirip sing. Ya. Kita akan lihat. Masalah pertama adalah, Judaizer. Sudah tahu Judaizer, jadi orang Yahudi di sini, di bawah hukum Taurat itu bukan Yahudi pada umumnya. Tapi yang namanya Judaizer. Judaizer itu adalah tokoh-tokoh saudara-saudara, orang Yahudi, pada waktu itu gereja, ada orang-orang Yahudi, betul ya. Jadi gereja itu isinya awalnya adalah orang-orang Yahudi, ya, yang ketika dia menjadi Kristen, dia itu masih memegang adat istiadat
Yahudi. Dan ada masalah di sini karena apa? Karena antara kelompok Judaizer dan libertarianism. Jadi liberty dan Judaizer. Ada dua kelompok yang bersih tegang sama-sama Kristen. Yang satu itu kelompok yang legalis. Legalis itu akannya hukum kayak gini lu harus taat. Saat teduh itu harus setiap pagi jam 6 pagi. Lu kok nggak saat teduh? Lu nggak bener. Ya, itu salah satu hukum-hukum ya. Ya. Lalu ada satu kelompok yang libertarianisme. Akhirnya Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah beranugerah. Aku punya kebebasan terserah aku. Ada pengampunan Tuhan. Ada anugerah Tuhan. Jadi di gereja dua kelompok ini saudara-saudara. Mulai saya kasih contoh di Sing. Di Sing ini banyak mayoritas anak GKY yang sejak kecil dididik dengan tradisi yang kuat. Doktrin kuat, tradisi kuat, ibadah yang kuat. Ketika kita membangun ibadah yang lebih kontemporer, ternyata akhirnya ada beberapa teman dari tradisi kita yang sudah jajan di gereja lain, bahkan sudah pindah di gereja lain, akhirnya kembali. Karena di situ dia menemukan dulu waktu lagu-lagunya berbeda, mereka tidak bisa beribadah. Akhirnya mereka cari ke gereja lain, ternyata di gereja lain lagu-lagunya oke, lama-lama kok firmannya agak kurang memuaskan. Akhirnya mereka kembali. Bahkan ternyata tidak hanya itu, beberapa dari kita ada teman-teman yang dari charismatic church yang punya tradisi yang berbeda, cara memuji Tuhan. Kalau datang ke sini dia mungkin melihat ini sebetulnya ibadah atau kumpulan patung Madam Tussauds ya. Jadi ada dua kelompok itu yang bersih tegang saudara-saudara. Maka ketika di sini di worship leader, kalau saudara nanti kalau lihat yang di depan, ada yang saudara rasa kayak ini bukan GKY gitu ya. Tapi yang ada, ini GKY banget nih. Ternyata sudah mulai saudara-saudara di tempat ini tuh ada mixed tradition. Ya. Dan itu bisa terjadi masalah. Akan ada berkata ini sudah bukan GKY. Kenapa dibiarkan seperti ini? Harus ada pendisiplinan. Karena ini mengganggu kekudusan ibadah. Firman Tuhan itu terang. Makanya kalau firman harus terang. Gak boleh gelap. Karena gelap kayak diskotik. Gereja mula-mula pakai lilin itu gelap gak ya? Kejadian pada mulanya ada langit gelap dan terang. Semuanya ada Allah. Allah mengatur ada gelap, ada terang. Dan terang itu ada di dalam kegelapan. Saudara-saudara. Tapi sebaliknya nanti, wah kita harus bikin ini semakin karismatik. Karena ini gak bener nih, ini gak memuji Tuhan kayak gini, memuji Tuhan harusnya ada sukacita. Ya, di situ ada dua kelompok yang jujur sampai hari ini sedang berusaha menerima seorang dengan yang lainnya. Saudara-saudara itu nyata, sehingga nanti seseorang yang kelompok ini gak bisa aturannya harus gini-gini. Maka berusaha mengembalikan kepada fitrahnya. Yang satu kelompok yang memuja kebebasan. Beribadah harus bebas, harus apa. Daud aja menari sampai gak pakai baju. Lu mau gak pakai baju di ibadah? Saudara-saudara ketika di tempat ini akhirnya kalau Paulus datang gitu ya. Dia bisa ngomong sama keduanya. Dan nanti orang akan bingung Paulus itu sebetulnya pro yang mana. Ya. Makanya nggak gampang loh di gereja kita saudara-saudara. Ada dua tradisi yang berbeda. Ya. Ada dua hal yang bertentangan seolah-olah. Tapi saya puji Tuhan sih. Saya suka banget. Jujur saya paling suka itu mendengar respon Joshua Nathan. Joshua Nathan itu dari old tradition. Dia nggak suka, lu worship gue nggak mau. Dia, gue bukan orangnya, gue di belakang, gue lihat aja gitu ya. Tapi suatu hari di retreat shelter ya, Joshua Nathan dengan tetap di belakang dia cuma ikut aja, dia nyanyi aja. Saya selalu gue bukan orang-orang ginian kok. Tapi setelah selesai dia bilang, jujur loh, aku lihat kalian memuji Tuhan itu luar biasa indah. Tapi it's not me, that is not me. Dan aku rasa itu sesuatu kesadaran dan sesuatu hal yang kedewasaan yang luar biasa. Karena nggak boleh Joshua Nathan dipaksa kayak Marvin. Apalagi Karis. Wah, kita kan kehilangan tradisi yang kaya dan indah saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, dua-dua kelompok itu mungkin saling terganggu. Dan ini terjadi di kelompok ini. Mereka terganggu dan mereka ribut. Sekarang gimana nih, makanan berkat berhala boleh gak? Boleh gak kita makan makanan hasil persembahan berhala? Disembayangin tuh terus makan. Dia bilang gak boleh. Firman Tuhan gak boleh, harus yang kudus. Kan orang Yahudi aja gak usah penyembahan berhala, makan aja dijaga, betul gak?
Nggak usah penyembahan berhala, makan ini nggak kosher. Saudara jangan salah, gereja mula-mula ada dua gereja. Gereja yang percaya Yesus, yaitu gereja Yakobus, yang tetap memelihara adat istiadat Yahudi. Mereka tetap makan nggak makan babi, mereka tetap makan kosher, mereka tetap melakukan praktek Yahudi, tapi mereka percaya itu tidak menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Lalu ada gereja Paulus, gereja yang menginjili orang-orang yang bukan Yahudi, akhirnya ada orang yang bukan Yahudi bertobat, tidak dibebankan hukum itu. Karena Yesus sudah cukup, tidak dibebankan sunat. Tapi orang Yahudi pada masa itu sunat semua, makanya Timotius disuruh tuh sunat sama Paulus. Karena dia melayani orang Yahudi. Kalau Timotius nggak melayani orang Yahudi, nggak disuruh sunat, saudara-saudara. Sekarang Anda juga sunat walaupun Anda tidak melayani orang Yahudi ya. Banyak saudara-saudara. Jadi ada dua kutub. Orang Yahudi mengatakan nggak boleh makan menyembahan berhala. Lalu orang-orang yang biasa ya, orang-orang Yunani atau Yahudi yang nggak apa-apa. Kan kita nggak percaya berhalanya. Saudara tahu nggak? Orang Yahudi sampai hari ini yang ortodoks kalau beli daging harus ke sesama saudaranya. Karena mereka tahu cara potongnya beda. Kayak teman kita orang Muslim kalau ayam dicekek itu nggak boleh dimakan, harus dicurahkan darahnya. Ikut perjanjian lama. Makanya mereka nggak suka banget tuh sama orang-orang Islam, Yahudi nggak suka sama orang-orang mana namanya Manado. Kenapa? Karena dia tidak digorok tapi ditoki kepalanya. Sudah dimasukin kerdus, ditoki supaya darahnya tetap mengalir di dagingnya dan manis. Nggak boleh. Makanya kalau Anda tahu agama seberang, ketika ayamnya mau mati, jangan mati dulu, sembelih dulu baru bisa dijual, saudara-saudara. Karena itu ikut aturan Yahudi. Maka orang Yahudi di sana Anda boleh cek. Yang menjaga Taurat mereka bahkan percaya beli di toko saudaranya. Karena pasti dipotong, disimpan, dikasih makan dengan baik. Itu namanya high tech kosher. Kosher level yang lebih tinggi yang menjaga bahkan bukan masalah dagingnya halal. Tapi bagaimana cara mengolah dan menyimpan dan makanan daging itu. Ya, luar biasa. Makanya gak heran dia jangan penyembahan berhala. Tapi di situ orang Kristen beli daging mungkin murah saudara-saudara pada masa itu, ya udahlah. Kan kita tidak percaya, kita percaya darah Yesus yang menyelamatkan saudara-saudara. Ya. Dan Paulus ngomong gini di 1 Korintus 8, ini masalahnya itu. Jadi perdebatan antara orang Judaizer sama orang yang bukan Yahudi, Kristen. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang Esa. Enggak ada berhala itu. Enggak apa-apa kata Paulus, tetapi Paulus nanti di bagian terakhir itu bilang, tapi kalau aku makan daging itu membuat orang-orang yang lemah tersandung, aku memilih tidak memakan daging itu seumur hidup. Jadi masalahnya bukan boleh nggak boleh, bener nggak bener, tapi Paulus melampaui dua kutub itu. Ya. Saya pernah diundang satu gereja, Church for Unchurched People. Saudara, kalau Anda datang ke gereja itu, pernah suatu hari ada pendeta salah masuk room Zoom. Ya, dia ikut Zoom gereja itu, waktu ada seminar terus pendeta ini bilang, itu kan nggak boleh tato, minum-minuman keras segala macam. Habis dia saudara-saudara. Ya, Anda salah masuk Zoom. Kalau sama aja, kalau kamu ke Amerika, kamu ternyata orang konservatif masuk kubunya liberal, habis Anda. Atau sebaliknya Anda liberal masuk ke konservatif, habis. Wah. Habis nih dikata-katain pendeta. Tapi sebaliknya kalau servernya itu masuk ke kubu yang konservatif, habis dia saudara-saudara. Ya. Lah ternyata saya diundang khotbah. Dan pasti gereja-gereja seperti itu akan suka khotbah. Yesus itu mencintai orang yang mau dirajam batu, betul kan? Tapi itu yang ngerajam itu orang-orang suci gereja, orang-orang yang beragama itu yang ngerajam wanita berdosa. Gereja itu berpihak kepada orang-orang berdosa. Karena Yesus mencintai orang berdosa. Waktu khotbah di situ, karena jujur saya punya pikiran lebih terbuka. Ya, saya amin, tapi ketika meneliti lebih dalam, kenapa harus binary? Kira-kira Yesus sayang yang mau ngerajam enggak? Itu khotbah saya. Yang mau ngerajam batu, yang berdosa wanita disayangin kan? Yang mau ngerajam batu disayangin enggak? Yesus cinta semua orang. Dan saudara tahu yang mau ngerajam batu, ngelemparin batunya ke bawah semua enggak? Berarti mereka dengar enggak kata-kata Yesus? Yesus sayang. Jadi Yesus sayang yang konservatif, Yesus sayang yang liberal, saudara-saudara. Ya, kita aja gara-gara dua kubu itu saling menyakiti atas nama pandangan kita masing-masing. Ya, saudara-saudara bahaya karena kita selalu binary. Ya. Ini sesuatu yang menarik. Paulus itu
Berusaha. Jadi kadang-kadang dia datang kepada Judaizer, dia kritik. Kritik tuh Judaizer. Sunat itu enggak sunat fisik tapi sunat hati. Lah kok Paulus nyunatin Timotius? Nanti orang kata, kenapa sih kamu Paulus katanya sunat hati, kenapa kamu tetap sunatin Timotius? Kamu gak punya pendirian? No, Paulus lihat saat ini dibutuhkan karena Timotius harus melayani komunitas Yahudi. Maka Paulus melihat cinta untuk melayani itu lebih penting daripada ritual. Karena Paulus melampaui ritual-ritual karena tidak ada Allah selain Allah Israel. Tapi nanti dia kumpul sama orang-orang yang libertarianisme. Oh ternyata Israel itu perjanjian lama udah selesai. Dia udah diputus. Sekarang kamilah pewaris hukum Tuhan. Kamilah umat pilihan gereja. Paulus bilang hehehe. Kalau zaitun yang asli dipatahkan. Apalagi kamu yang cuma ditempelin. Jadi orang itu sering kecelik sama Paulus. Kayaknya Paulus temen gue. Kok gue diomelin. Paulus kecil diomelin lagi saudara-saudara. Maka kita harus membaca Paulus di dalam setiap konteks surat-suratnya dan tahu permasalahan surat-surat itu. Ya. Dan kita gampang sekali terkutuk dan merasa diri paling benar. Ya, yang tradisi, ini tradisi karena Taurat diwariskan oleh Tuhan sejak zaman dulu dari Yahweh sampai sekarang. Yang satu, tetapi sudah ada perjanjian baru, Yesus sudah gereja, nggak cuma orang Yahudi, yang penting sunat hati, yang penting spiritual, keselamatan dalam Yesus, bukan melihara Tuhan. Mereka beribut di situ, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini adalah salah satu teguran Paulus. Apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging supaya aku jangan jadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku. Bukan masalah halal dan haram, aku memutuskan halal kok. Tapi aku mutusin gak makan demi saudaraku bisa mengenali Yesus. Keren ya. Jadi bukan masalah boleh makan daging, boleh gak boleh makan daging. Kalaupun boleh. Tapi kalau aku gak makan daging supaya dia percaya. Gua gak makan daging. Jadi Paulus menaruh value-nya berbeda. Value-nya itu tentang bagaimana orang bisa percaya Tuhan dan mengalami cinta Tuhan dalam hidupnya. Soalnya saya banyak mengalami, ada banyak Judaizer yang sebetulnya modern. Mungkin gak pakai Taurat, tapi pakai aturan-aturan yang sebetulnya dari tradisi gereja. Tradisi turun-temurun yang dipaksakan dan diyakini kebenaran padahal sebetulnya Alkitab memberikan ruang. Ya. Saudara-saudara, makanya Paulus bilang gini. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Judaizer, ini bukan orang-orang hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Jadi ini bukan orang Yahudi pada umumnya tapi Judaizer. Orang-orang Yahudi ekstrim yang tetap Kristen pada waktu itu menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus memelihara Taurat tadi tapi dia dibilang aku tidak di bawah hukum Taurat. Aku bukan Judaizer. Tapi di sini kita perhatikan kata aku menjadi seperti. Beda. Jelas ya? Aku kalau kumpul sama teman-teman, saya jujur bersyukur banget saya di Medan yang beberapa tahun lalu sering ke sana. Dan saya bersyukur banget teman-teman Kristen di sana bilang sama saya, kok kayaknya gue pengen kenalin lu sama teman-teman gue yang gak Kristen. Karena lu kayaknya bisa nongkrong sama mereka. Dan saya bahagia banget ternyata beberapa kali saya datang ke Medan yang jemput saya bukan orang-orang Kristen. Orang-orang Buddhis, orang-orang Konfusianis. Dan dia ajak saya makan dan saya ngomong, duduk bareng sama mereka. Ya. Saya bersyukur banget, kadang-kadang mereka ajak, ayo kok ada temanku ini lagi bergumul mau Zoom, boleh gak tanya-tanya sama aku? Kita Zoom. Zoom bersama dengan orang-orang non-Christian. Jadi kalau saya duduk sama mereka, ketawa-ketawa mereka sama mereka, padahal mereka pembawa. Kalau bagi orang-orang Kristen mungkin penyembah berhala dan segala macamnya saudara-saudara. Ya, Anda akan melihat bahwa wah dia jadi sama. Beberapa tahun lalu saudara tahu ada kasus Kristen progresif. Ya, ketika ada kasus itu naik, ada seorang tokoh Brian Siawarta dimusuhin pendeta, kata dia hari ini seluruh pendeta di Indonesia mau reform, mau karismatik bersatu, musuhnya dia saudara-saudara. Jadi dia bilang aku bersyukur juga ya, aku membuat gereja bersatu.
Waktu saya diajak podcast sebetulnya, gue cari gara-gara apa ya? Gue kan dari tradisi gereja, kalau saya duduk sama dia nanti gimana? Ya, jujur saya harus minta maaf sama Musa, saya podcastnya gak izin sama Musa, takut gak boleh. Saudara-saudara, kenapa saya mau? Karena beberapa anak muda bilang, kok pendeta kayak gitu sih, gak diajak ngomong, gak nongkrong, semua dihujat. Maka saya merasa saya harus berdiri di situ. Taruhannya adalah mungkin gereja gak suka, mungkin sinode gak suka untuk menjadi teman dan berdiskusi. Karena saya tahu dia gak ngerti Kristen progresif itu apa. Dan saudara dengerin podcastnya, dia ngomong, aku asal ngomong kok. Karena gue ingin Gus Dur bilang Kristen progresif, Gus Dur kan Islam yang terbuka, gue Kristen yang terbuka, gue Kristen progresif. Saudara tahu gara-gara itu doang. Dan celakanya, saya melihat pendeta-pendeta yang menentang nggak baca juga. Dan saya sedih, saya tahu nih Brian pasti ada masalah karena tiap minggu tato. Gila nih anak, pasti ada masalah. Akhirnya saya memutuskan izin sama istri saya sudah dipecat 2 kali. Boleh nggak? Dia boleh. Saya jadi teman sama dia, saya diskusi, saya baca buku, apa itu Kristen progresif. Saya baca bener-bener, terus saya ngomong. Posisi saya berbeda sama Brian, sudah boleh tahu. Tapi orang Kristen lihat apa? Gue duduk sama Brian. Akhirnya gereja ngundang saya. Kenapa pendeta ini diundang? Ini pendeta progresif, jangan diundang lagi. Saudara tahu, saya punya beberapa pendapatan karena saya harus berkhotbah. Tapi karena itu beberapa tempat tidak boleh saya berkhotbah sampai hari ini. Tapi saya rasa saya harus. Dan mungkin orang lihat, wah dia gini-gini dimusuhin Kristen. Saudara, kita coba cek ya. Taruh hal yang berharga di tangan Anda. Taruh sini. Hal yang berharga. Siapa itu? Sudah? Gak ada yang Yesus kan? Siapa yang Yesus? Saya enggak, teman-teman saya pendeta enggak semua. Kamu tahu enggak siapa yang Yesus? Biar Syawarta doang. Cuma dia. Dan di situ saya kasihan. Berarti masa-masa ini kamu enggak punya siapa-siapa. Kamu cuma punya Yesus, bray. Saudara, terus saya apakah berposisi sama duduk bukan berarti sama, saudara-saudara. Yesus mungkin waktu hidup, Yesus temenin sama orang-orang itu. Tapi jangan salah, Yesus juga duduk sama orang-orang Farisi, bener gak? Yesus dijamu orang Farisi, Yesus makan bareng sama siapa aja. Karena konsep kekudusan di dalam pandangan Yesus berbeda. Kalau zaman dulu dipisahkan, tetapi konsep kekudusan Yesus hadir di sebuah tempat untuk menyucikan tempat itu. Bukan dipisahin. Saudara-saudara, kelompok yang kedua. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah. Aku seperti mereka lemah. Saya melayani Tuhan pakai luar biasa. Beberapa anak yang merasa enggak layak karena dia ngerokok. Sehingga dia ngerasa gak pantas di gereja karena ngerasa gereja itu tempat yang kudus. Kalaupun ada yang ngerokok diem-diem kok dulu. Karena ngerasa gak pantas datang ke gereja. Akhirnya anak ini harus pergi jauh sendirian karena dia ngerasa gak pantas buat keluarganya yang rohaniwan di gereja. Dia harus merokok dan saya harus duduk bareng sama dia. Kadang-kadang diasepin rokok juga, pelokok pasif, yaitu kadang-kadang yang gak boleh sering-sering, istri saya sering ngomel gitu. Duduk bareng sama dia, saya gak ngerokok, saya duduk sama dia, dengerin ceritanya. Dan di situ saya ngeliat, wih orang rokok itu luar biasa loh. Fellowship-nya luar biasa, coba rokokmu habis. Orang asing kamu minta dikasih 3. Kalau orang Kristen. Saudara, saya duduk akhirnya orang itu mulai terbiasa. Ya. Oh berarti kok Tuhan mendukung anak-anak asing merokok. Jujur, yang sini kan ada kelompok komsel yang masih rokokan kan. Tapi saudara gak tahu, dulu dia 2 plat, sekarang 1 plat. 1 bungkus. Ada yang sudah berhenti. Puji Tuhan ketika ada teman-teman yang menerima dan mendampingi mereka. Bukan cuma mengutuki. Ada yang berhenti.
Emang apa bedanya rokok sama kopi saya 2 gelas, istri saya sudah ngomel. Saya ternyata masih hidup di bawah hukum kopi, saudara-saudara. Kalau pagi otak saya nggak bisa jalan, cuma rokok lebih hancur aja. Kopi tidak, samcam yang lu makan dan boba-boba dengan segala gulanya, sama. Saudara-saudara, same. Dan kita harus berjuang. Saya berjuang baru berhasil dulu 3, sekarang 2. Kok kayaknya nggak mau berjuang lagi ya, 2 cukup saudara-saudara. Ya, tapi nggak tahu ya apakah perlu karena lambungnya sedikit mulai menjerit sekarang. Sudah sama ya. Saudara mungkin merasa, wah ini terlalu terbuka, terlalu komunitas yang penting menerima. Saudara, saya juga akan mengutuki sorry. Kalau lu tahu beberapa teman kita yang merokok, saudara-saudara, dia berjuang dan dia bilang jangan rokok, jangan rokok. Gue udah terlanjur, harusnya gue bisa beli mobil. Tapi gue belum bisa lepas. Tapi kalau ada Anda di sini yang ngerokok, ya udah gue ajar, ayo kan Tuhan menerima kamu, ayo rokok, awas lu. Ayo mabok. Enggak gitu. Karena Tuhan menerima dan gitu. No, berjuang bareng-bareng. Jujur belum bisa, enggak apa-apa. Jangan ngajakin yang lain. Karena kita pengen di sini orang lebih baik dalam hal. Saya tidak mendiskreditkan rokok dan segala macamnya, minuman segala macam. Ya kata pendeta Jason kan, Yesus mujizat pertama membuat air menjadi alkohol. Iya, tapi Yesus kagak mabok. Lu mabok ya. Saya minum, saya gak suka minum. Pertama saya kenal minum sama pengurus remaja, kurang ajar. Saya selesai praktek di gereja yang kayak kamu, gereja Chinese, Injili, Reform. Saya praktek pelayanan perpisahan makojohan, saya dikasih alkohol, tequila. Ya, alkoholnya dikit, begitu saya minum bengkak badan saya, gatal 3 hari. Sekarang sih udah gak gatal saudara-saudara. Tapi saya tidak pernah mabuk sampai hari ini. Saudara-saudara kadang-kadang sayang, saya bilang sama anak saya minum gak Pak? Yesus minum ada alkohol, tapi tidak pernah mabuk. Dia juga tahu suatu hari saya ada khotbah bisnismen, ada pulang diajak minum wine, tapi saya tidak pernah mabuk. Kadang-kadang kasihan juga, itu 10 tahun berapa harganya. Coba buat jajan uang anak gua. Tapi kan kadang-kadang itu cara mereka untuk bisa duduk dan bercerita masalahnya sama kamu. Kadang-kadang kamu harus duduk di situ. Untuk duduk bersama, menerima jamuan, jangan mabok. Untuk bercerita tentang kehidupan dan kamu melayani dia. Intinya bukan lagi minum. Saya pernah punya pengalaman waktu saya sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab kalau lu minum, lu diskorsing 1 tahun atau dikeluarin. Tapi suatu hari saya membina satu anak muda, hancur banget keluarganya. Dan dia bilang, kok gue gak mau tahu, gue hari ini gue mau minum. Lu gak tahu, lu temenin gue kalau gak ketemu, gue minum sengaja. Saya kalau temenin minum, ketangkep dosen, sekarang kan gak mungkin dikeluarin ya, udah lulus ya. Tapi hari itu saya memutuskan, saya pergi sama dia. Di Danau Sunter, dia minum, saya duduk di sana dan saya memastikan dia pulang rumah tidak kecelakaan. Karena kalau saya nggak ada di sana, dia akan minum sama temennya. Kalau yang mabok gimana, nabrak gimana, siapa tanggung jawab? Anda peduli ketika dia luka, sedih, sendirian? Apa Anda mau hadir di sana sebagai orang yang untuk menyatakan cinta Tuhan di tengah kehancuran dia, di tengah dia nggak punya siapa-siapa? Kita orang Kristen sering pakai mulut kita untuk yang benar, yang nggak benar, tapi Anda tidak mau hadir menunjukkan cinta seperti Paulus. Tapi saya juga tidak akan membenarkan ketika ada anak-anak yang dua kecanduan sesuatu, dia suka minum, akhirnya nggak enak sendiri. Kalau rusak lebih baik bareng supaya gue nggak merasa minder. Gue ajakin teman-teman yang lain untuk minum bareng gue, mabuk gue, bertobat dalam nama Yesus. Saudara-saudara, orang bilang, wah kok Tuhan itu karismatik. Suka lagu yang itu. Tanya istri saya, lagu saya Oats. Lagu favorit saya, why have you chosen me out of million, your child to be. You know all the wrong that I've done. Yang suka istri saya. Saudara tanya istri saya diajak konser GBCC, konser Planet Shaker. Saya mau gak? Mau nganter dia, terus saya kapi baca buku teologi sama filsafat. Tanya istri saya. Tapi saya tahu, di sini kita belajar, makanya tadi indah, ada lagu yang worship, tapi ada lagu
PPK yang dinyanyikan dengan begitu indah dengan hati. Bukan untuk memberitakan, gue bener, gue yang paling rohani. No. Semua perlu melihat setiap orang punya sejarah, punya tradisi, punya kisah. Dan bagaimana cinta Tuhan dinyatakan melalui kisah itu. Amin. Saudara-saudara harus cepat, saudara-saudara. Yuk, Apostol Paul ya. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, ternyata Paulus bilang aku tidak hukum di luar hukum Allah. Hukum Allah, hukum Taurat. Firman Tuhan perjanjian baru tidak berlawanan dengan Taurat. Sayangnya Taurat itu diterjemahkan menjadi hukum. Taurat itu bahasa Ibraninya Torah. Torah itu artinya guidance. Jadi kayak manual book, kayak bapak yang ngajarin anaknya jalan supaya anaknya diberkati dan benar. Itu Taurat, bukan hukum. Tapi gereja mula-mula menerjemahkannya menjadi hukum. Kalau enggak taat dihukum, itu guidance. Torah, indah, manis. Maka orang Yahudi, anak Yahudi kalau menghafalkan Torah dikasih kue madu supaya ingat kalau bisa hafal kue madu. Karena Torah itu seperti madu yang manis. Kalau kamu ngikutinya hidupmu manis jadi berkat. Dan kamu menerima berkat-berkat seperti permen madu yang kamu alami itu saudara-saudara. Ya. Paulus hidup di bawah Taurat. Tapi juga di dalam hukum Kristus. Hukum Kristus, hukum kasih. Karena Taurat itu diciptakan oleh Tuhan yang mengasihi Israel. Karena orang Israel diselamatkan dulu baru dikasih Taurat. Jadi Taurat itu anugerah. Untuk melindungi bangsa Israel, puncak Taurat adalah Yesus. Torah yang menjadi manusia, menyatakan cintanya kepada manusia saudara-saudara. Maka dikatakan supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Ya. Jadi Paulus itu rela apapun. Rela gak makan daging untuk apa? Karena itu bukan penting. Yang terpenting adalah kasih Tuhan yang dialami secara nyata dari setiap orang, dari kelompok apapun. Saudara-saudara, inilah yang terutama. Sampai Paulus mengatakan ini, sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi kerinduan Paulus itu satu, saudara-saudara. Dia rindu. Ya. Makanya jadi orang jangan suka makannya yang sama orang-orang yang makan enak doang. Saya bersyukur pernah ngajak anak perjalanan, ya saya jujur aja saya pernah dapat berkat yang nggak mungkin nggak datang kedua kali saudara-saudara. Kami sekeluarga harus khotbah 15 menit, tapi kita dapat hotel Kempinski 3 hari, enak kan? Dan itu pengalaman yang sampai sekarang teringat di memori tubuh saya. Saya baru tahu mengalami ada toilet, ada dryernya, ada hangatnya. Anak saya enak ya, nggak mau pergi dari kamar mandi, enak banget saudara-saudara ya. Wah enak banget. Tapi saya indah waktu menjalani sama anak saya. Kita mulai dari penginapan yang sampai ada satu ranjang, terus kita harus meniup ranjang angin. Kalau malam kriak kriok. Sampai yang paling bagus, sampai yang kembali lagi yang tidak bagus. Karena kehidupan bukan masalah kamu tidur. Tapi masing-masing tempat ada kebahagiaan yang kamu alami, yang kamu tidak akan pernah lupakan. Maka kalau kita lihat Yesus bisa makan di pinggir danau sama orang-orang kelas bawah dan bagaimana menyatakan cinta. Yesus makan dengan mungkin table manner-nya orang Farisi dengan segala aturannya untuk menyatakan cinta Tuhan. Karena yang terpenting bukan makanannya, tapi bagaimana cinta Tuhan bisa dinyatakan kemanapun dia pergi. Saudara-saudara, ini yang terpenting dan saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Saudara, saya besar dari satu gereja. Saudara tahu nama ini? William Booth. Saudara, kalau Anda tahu gereja, terus ada pangkat-pangkatnya. Pemimpin yang tertingginya jenderal. Terus nanti ada komisaris, ada prajurit. Saya dulu prajurit. Ini gerejanya namanya Salvation Army. Ya, Salvation Army. Saya dulu bangga banget karena hari lahir saya dengan hari lahirnya William Booth sama saudara-saudara. Dan saya harus berhutang sama mereka karena apa? Beberapa tahun lalu ketika kakek saya masih bukan Kristen, kakek saya melihat seorang misioneri dari Belanda di tengah alun-alun nggak bisa makan kelaparan. Dan kakek saya datang, kamu kelaparan, kamu siapa? Aku pendeta Bala Keselamatan, Salvation Army. Dan akhirnya kakek saya, oh kamu Kristen, aku kenalin ya karena adikku Kristen. Sejak itu pendeta itu melayani dan seluruh keluarga kami menjadi Kristen. William Booth. Dan waktu
penjajahan Belanda, satu kota kelaparan, dijajah Jepang, kelaparan. Dan gereja ini dari England membagi makanan beras untuk kota kami. Sehingga gereja ini dikenal kota karena memberi makan satu kota walaupun dengan beras yang sangat murah. Saudara, William Booth dari tradisi Metodis. Orang kaya luar biasa. Orang kaya luar biasa tapi akhirnya keluarganya bangkrut dan dia menjadi pastor dan dia terpanggil untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan. Dan dia melayani orang terpinggirkan. Jadi katanya pagi-pagi itu dia sudah menunggu di depan rumah peracuran terus dia khotbah saudara-saudara. Kadang-kadang dilemparin tomat dan segala macamnya. Tapi akhirnya dia berhasil membawa banyak orang-orang yang terbuang masuk ke dalam gereja. Tapi dibilang apa? Nggak boleh masuk di gereja. Kalau masuk harus dari pintu yang belakang. Karena bau mereka tidak enak. Karena mereka kotor. Mereka pemabuk, peminum saudara-saudara. Tapi akhirnya William Booth harus keluar dari gereja. Mengadakan ibadah di pinggir-pinggir jalan. Sampai sekarang dia mendirikan Salvation Army. Dan dia sudah tahu kerinduannya. Aku berpikir kalau aku bisa memenangkan satu jiwa. Dengan berdiri di atas kepalaku. Terbalik di lantai dan memainkan tamburin. Aku akan latihan. Jiwa dia bagaimana orang bisa mengenal Tuhan. Ya. Jadi itu terkenal dengan marching bandnya di jalanan. Nanti kalau Anda ke negara-negara yang di luar pasti kadang-kadang waktu Christmas Carol ada orang-orang Salvation Army. Dan ini akan Anda lihat kalau pagi-pagi ketika orang gak bisa makan mereka menyediakan sup-sup, makanan-makanan. Mereka menyediakan shelter-shelter buat orang-orang yang gak punya kerja. Mereka menyediakan orang-orang yang gak punya pekerjaan di pinggir jalan, di-educate. Mereka banyak melayani korban-korban di jalanan yang diperkosa orang untuk bagaimana disembuhkan secara psikologi. Dia mendirikan sebuah gerakan. Tapi kerinduannya apa? Orang bisa mengenal cinta Tuhan. Saudara, di dalam tradisi Salvation Army gak ada perjamuan kudus seperti kita. Maka banyak gereja, wah dia perjamuan kudus, apa ini gereja sesat ini sekte karena tidak ada perjamuan kudus. Saudara tahu kenapa gak ada perjamuan kudus? Karena dulu pakai anggur dan ketika itu dilakukan orang akan teringat hidup mereka yang lama. Akhirnya perjamuan kudus itu disimbolkan dengan meja warna merah dan ada Alkitab di depan mimbar gereja-gereja Bala Keselamatan. Artinya ketika kita datang, kita dipertamaikan dengan tubuh, firman Tuhan dan darah Yesus. Saudara-saudara, dia adalah orang yang berjalan dengan segala perbedaan hidupnya. Dan saudara, hari ini apa yang terjadi? Saya dulu sebelum masuk gereja, sekolah Alkitab yang reform mau disekolahin ya, mau dikirim ke Australia untuk masuk menjadi pendeta di sini. Gak jadi karena ternyata kalau menikah harus menikahnya sama pendeta di sana sudah. Banyak pendetanya gak menikah. Karena banyak yang gak mau. Karena waktu bergabung sama aliran ini Anda gak boleh punya harta, Anda gak boleh punya tabungan. 5 tahun dipindah kemanapun Anda harus pergi dengan keluarga Anda. Saya tidak cukup beriman untuk itu. Ya, saudara, ini yang terjadi. Salvation Army melayani 133 country dengan pelayanan yang terbesar non-government. Ya, di dalam United States dan di dunia ini. Kalau ada perang-perang dunia, mereka selalu mengirim orang untuk melayani orang-orang yang luka. Mereka juga membuka pakaian bekas, tempat pakaian refugee camp, menyediakan makanan, rehabilitasi, dan banyak-banyak ketika bencana. Saya rasa Paulus itu punya kerinduan, ini punya kerinduan yang sama seperti Paulus. Bagaimana cinta Tuhan bisa dirasakan dan bisa dialami. Saudara, apa yang kita bisa dapatkan hari ini sebagai akhir khotbah saya? Yang pertama, saudara-saudara, mengapa Paulus bisa seperti itu punya kerinduan? Yang pertama, dia berjumpa dengan cinta Tuhan. Saudara-saudara, mungkin banyak dari kita hidup dari kecil dari tradisi Kristen. Tapi kalau ingat perjumpaan kita dengan Tuhan, ada yang perjumpaan mendadak seperti saya. Saya dari kecil Kristen, tahu-tahu ikut KKR, hidup saya diubahkan. Sejak itu saya benar-benar pengen. Pengen apa hidup saya? Pengen saya bisa buat orang-orang kenal cinta Tuhan. Pengen buat orang-orang bisa pulih dengan keluarganya seperti saya. Itu kerinduan saya yang tidak berubah sampai hari ini. Tapi ada yang melalui proses, tidak ada spektakuler pertobatan. Tapi lama-lama Tuhan pimpin engkau untuk melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Pertanyaannya saudara-saudara, ketika engkau berjumpa dengan cinta Tuhan, apa yang berubah? Anda boleh tetap bekerja, Anda boleh tetap berbisnis, Anda boleh tetap punya impian, mau jadi sukses, mau jadi bisnismen, mau jadi dokter mungkin, tetapi sebagai orang Kristen, bagaimana tentang jiwa-jiwa kerinduan Anda apa? Dan saya berharap papa-papa di sini banyak anak-anak pasangan muda yang punya anak. Mulai rindu apa anakmu? Jadi apa?
Apakah cukup seperti orang tua kita, ya udah anak gue kaya, nikah, punya anak, rumah, mapan, selesai. Saya rasa kekristenan tidak seperti itu. Pak anak saya tanya, mungkin karena papanya gak kayak, Papa pengen gak aku nikah sama orang kaya? Enggak. Kaya, enggak kaya. Tapi kamu jadi berkat buat orang. Papa lebih bahagia kamu jadi berkat buat orang. Mau kaya, mau nikah sama siapa, kamu yang jalanin itu pilihanmu. Bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Bagaimana orang bisa ngerasakan cinta melalui hidupmu dan merasakan cinta Yesus. Yang kedua, saudara perlu berjumpa dengan yang lain. Mengapa di Sing mulai ada teman-teman yang baru belajar. Makanya Marvin ketika disuruh worship leader di umum, dia agak kagok-kagok karena dia harus tahu ini bukan charismatic church. Ada teman kita yang dari karismatik menjadi worship leader, saudara-saudara. Tahu-tahu dia lupa, dia mau bersujud, saudara-saudara. Karena kalau Anda di gereja karismatik, tahu-tahu worship leader bisa bersujud di depan. Dia mau bersujud, oh ini GKY. Balik saudara-saudara. Ada videonya. Saudara-saudara, kita belajar berjumpa dengan yang lain dan kita belajar. Ternyata setiap tradisi Tuhan menyatakan cintanya. Tuhan bekerja. Dan yang terakhir listening, understanding, empati. Mendengar cerita orang, pergumulan orang. Dan mencoba mengempati karena kisahnya berbeda dengan kita. Di situ kita punya keterbukaan dan kita bisa dalam semuanya bagaimana cinta Tuhan bisa dinyatakan. Amin. Semoga kita belajar berjumpa dengan yang lain. Lihat perbedaannya, lihat kisahnya. Bagaimana Tuhan membentuk hidupnya. Ya. Tapi kita juga menceritakan kisah kita bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita. Saudara, teman-teman yang di sini mungkin Tuhan bekerja melalui setiap pendalaman Alkitab, doktrin-doktrin yang kuat. Tapi ketika saudara dengar teman-teman yang karismatik, nggak belajar doktrin dulu, dia belajar dengan kesungguhan memuji Tuhan dengan luar biasa. Saya waktu join sama gereja karismatik, saya nggak bisa nyanyi saya fales. Sampai sekarang aja fales saudara-saudara, bernafas aja fales saya bilang. Lalu ketika mulainya saya beli gitar, saya nyanyi lagu fales. Bisa 2 jam nyanyi nyembah Tuhan dengan berlinang dengan air mata. Kadang sujud muka di lantai untuk belajar menyembah Tuhan dengan tubuh saya. Tapi akhirnya saya ke gereja Protestan belajar teologi reform. Dengan semangat karismatik yang kuat. Menyanyikan lagu Haleluya Handel, mati gua. Hallelujah, 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 for the Lord God omnipresent reign. Pulang latihan paduan suara kepala saya pusing saudara-saudara. Saya bilang ini doktrinnya aja, lagunya susah apalagi doktrinnya. Serius setiap habis KKR latihan paduan suara harus naik bis dari Kemang ke Senayan ke GRI. Habis itu pulang saya selalu tidur lebih nyenyak karena otak saya nggak kuat saudara-saudara. Nyanyi lagu klasik itu lebih berat, lebih naik. Enak saudara-saudara, klasik itu berat. Ya, tapi saya belajar tradisi. Di situ saya mulai jatuh cinta lagu-lagu. Grace alone which God supplies, strength unknown He will provide. Lagu dengan teologi yang dalam. Saudara-saudara, setiap kita bagaimana Tuhan dimuliakan dan cinta Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Sudah saya bertanya kepada setiap kita. Pianis boleh ke depan. Kalau saudara setelah mengenal Kristus, saya tahu kita boleh memikirkan masa depan yang baik, harus. Karena itu bentuk pertanggungjawaban, karena Tuhan pengen kita menjadi kepala keluarga, istri, anak-anak yang bertanggung jawab dalam kehidupan, bekerja dengan baik, membahagiakan keluarganya. Tapi saya percaya Tuhan juga mau lebih dari itu. Bukan hanya cukup financial, bukan hanya cukup semuanya. Bukan nanti anak-anak menjadi sukses. Seperti kata umumnya orang. Tapi anak Anda, wajah anak Anda, wajah keluarga Anda walaupun terbatas, bahkan Anda sendiri menjadi pemberita cinta Tuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa, walaupun Anda masih terbatas dan punya kesalahan, mereka bisa merasakan kasih Kristus melalui setiap Anda lakukan pekerjaan, relasi keluarga, pertemanan. Kasih Tuhan dinyatakan. Saya akan ajarkan kita sebuah lagu. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang
jadi terang Tuhan. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan. Jadi terang bagi sesama. Kami apa? Kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan. Bagaikan apa? Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Mari kita bangkit berdiri. Jadikanku. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Kalau yang datang bersama dengan suami istri boleh gandeng tangannya, dengan anak boleh peluk. Berjanji untuk menjadi terang. Kalau yang datang sendiri boleh bersama berjanji menjadi terang. Kami yang telah diselam, jadi terang Tuhan. Jadi terang Tuhan. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di agar apa? Semua agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, saya bersyukur beberapa hari lalu CEO anak saya, "Papa, temenin aku pergi." Temanku bikin suicide note. Jam 12 malam saya setir, dia nangis. Gimana kalau temanku gak ada? Saya setir sama dia, saya datang di situ, dia ketok pintunya, dia mau dobrak pintu kamar kos-kosan temennya. Dan puji Tuhan lihat temennya ada. Saya ngobrol sama temen itu jam 12 sampai setengah 1, satuan saya bawa ke McD, kita ngobrol, kita cerita. Pulang dari situ dia bilang, "Thank you Pak, aku belajar gimana Papa ngomong sama temen, tanya perasaannya, gimana ada dia, gimana pergumulannya." Saya bersyukur anak saya boleh melayani bersama kepada orang-orang yang benar-benar hampir mengakhiri hidupnya, yang merasakan tidak cinta. Saya percaya saudara-saudara, kebahagiaan Anda sebagai orang tua Kristen, sebagai orang tua Kristen, kalau melihat anak-anak Anda, keluarga Anda, termasuk Anda, bisa hadir di dalam kehidupan teman-teman kita yang membutuhkan cinta Tuhan lebih dari segala kekayaan yang akan Anda miliki. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat jemaat Tuhan, buat setiap kami yang sudah mengenal cinta Tuhan. Biarlah kami tidak sibuk dengan tetek bengek segala tradisi-tradisi yang untuk membenarkan diri, untuk merasa diri kami lebih tinggi daripada yang lain. Tapi biarlah kami merindukan bahwa di dalam setiap tradisi, di dalam setiap budaya yang membentuk spiritualitas kami, Tuhan dimuliakan dan Tuhan ditinggikan, dan orang bisa mengenal cinta Tuhan melalui praktek spiritualitas kami. Kami persembahkan hidup keluarga kami, anak kami, diri kami menjadi pemberita cinta Tuhan. Hadir secara nyata seperti Kristus hadir, seperti Paulus hadir untuk terus meneriakkan bagaimana cinta Tuhan bukan didoktrinkan, bukan dikumandangkan, tapi dialami setiap orang yang berjumpa dengan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.